Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kurang semangat. Malam ke-13 kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahrul mubarak. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله إفضاله أما بعد وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وآخر الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyiral muslimin, para jamaah salat isya berjamaah dan tarawih insyaallah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini yang amat mulia yang diberikan oleh Allah kepada kita, Al-Faqir mengucapkan kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta para perangkatnya, khususnya Desa Pasar Sibulan, kemudian Bapak Ketua BPD dan anggota 5 Desa Sibulan, kemudian yang kami hormati dan kami muliakan Dewan Pengurus Masjid Al-Mujahidin, seterusnya kepada remaja-remaja masjid yang kreatif, yang luar biasa, yang merupakan tonggak daripada syiar Islam. Salah satunya adalah remaja Masjid Al-Mujahidin. Kita doakan semoga para remaja-remaja ini merupakan penerus daripada para ustadz, para ulama-ulama untuk menyiarkan agama Islam yang dititahkan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian besar tidak kami sebutkan gelar, kecil tidak kami sebutkan nama. Kami himpun dengan hadirin para jamaah salat isya, salat tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya
sehingga kita pada malam hari ini telah dapat hadir dengan begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Paling tidak pada malam ini ada 4 di antara ribuan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang pertama, nikmat iman dan Islam. Satu, nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian yang kedua, kata Nabi mengatakan 2 nikmat yang sering kita tertipu, yaitu nikmat as-sihah. Kemudian yang kedua, al-farahu, yaitu nikmat sempat. Sehingga alhamdulillah kita ucapkan pada malam hari ini, kita dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka kita menjalankan suatu kewajiban kita, salat isya, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan salat sunnah tarawih secara berjamaah. Kemudian tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah, selawat kepada beliau yang merupakan tonggak Islam, perubahan Islam dari jahiliyah menjadi umat Islam yang luar biasa. Saat ini peradaban Islam yang berkembang luar biasa, yaitu kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata beliau, Rasulullah mengatakan, syafaati yaumal qiyamah haqqun, kata Rasulullah. Barang siapa bahwa syafaatku, kata Rasulullah, adalah benar. Barang siapa yang tidak beriman kepada syafaatku, kata Rasulullah, maka dia tidak akan mendapatkan itu di akhirat nanti. Tapi kata beliau sebaliknya, barang siapa yang yakin beriman dengan syafaatku, kata Rasulullah, maka dia pasti akan mendapatkannya. Sebaliknya, yang tidak beriman kepada syafaatku, maka dia tidak akan mendapatkannya di akhirat nanti. Maka perbanyakkanlah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah memasuki malam ke-13 Ramadan. Artinya kita sudah melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 12 kali. Kita bermohon kepada Allah semoga puasa yang telah kita jalankan 12 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga sisa-sisanya. Semoga Allah tetap memelihara kita, baik itu kesehatan maupun semangat untuk terus meningkatkan amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kami muliakan, adapun tausiah yang ingin kami sampaikan pada malam ini tidak lain adalah berkaitan dengan bulan Ramadan. Salah satunya adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, sangat populer dan sering tiap malam disampaikan oleh para guru kita. Tapi malam hari ini ada sedikit yang ingin kami luruskan lagi, akan kami jelaskan, yaitu terakhir daripada ayat itu, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi bertakwa apabila kita melaksanakan puasa dengan benar. Kemudian judul daripada tausiah kita pada malam hari ini adalah takwa harus dilatih oleh puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, sering kita mendengar para ustadz ataupun para ulama kita menyampaikan takwa itu kira-kira apa. Sementara puasa kita selama 1 bulan Ramadan harus mencapai predikat takwa.
Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 4 itu Allah menjelaskan ada 5 ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama kita sampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ada 3 ayat di awal Al-Baqarah itu menjelaskan ada 5 ciri-ciri orang yang bertakwa sebagai fondasi kita untuk meraih predikat takwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Siapa yang gaib itu, para jamaah? Kita hubungkan ayat Al-Baqarah ini dengan pelaksanaan dengan puasa Ramadan, maka pelaksanaan puasa itu merupakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita percaya kepada Allah, kita yakin kepada Allah, maka puasa kita insya Allah sempurna. Karena puasa itu merupakan ibadah yang tersembunyi, tidak bisa kita pamerkan. Salat bisa pamer, betul tidak Bu? Salat bisa pamer atau tidak? Contoh saja tadi, kalau imam misalkan dia ria, bisa saja dia dari takbir saja Allah, kan begitu. Tapi berbeda dengan puasa. Puasa cuma Allah yang tahu kita berpuasa atau tidak, kita berpuasa dengan baik. Sehingga puasa itu tidak bisa kita ria. Haji bisa ria. Banyak orang selfie Bu, ketika naik haji selfie, bukan beribadah lagi tapi berfoto-foto, karena bisa dilihat oleh orang. Pamer. Umrah juga sama, dimanapun dia berada kita tahu, dipamerkan ibadah itu. Maka puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian ciri yang kedua di dalam ayat Al-Baqarah ayat 3 tadi, yaitu menegakkan sholat, atau sering orang mengatakan mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu berbeda dengan melaksanakan sholat. Kalau melaksanakan sholat, misalkan tadi kita sholat isya tepat waktu, melaksanakan sholat. Sholat subuh tepat waktu, melaksanakan sholat. Maksud ayat mendirikan salat atau menegakkan salat itu adalah bahwa di luar salat kita juga salat. Artinya imbas daripada salat kita itu terlihat ketika kita berada dalam kehidupan bermasyarakat.
banyak orang yang sholat tapi masih bermaksiat. Banyak orang yang sholat tapi tidak jujur. Banyak orang yang sholat tapi dusta, karena belum mendirikan sholat yang benar. Di dalam Al-Quran mengatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi di luar sholat, misalkan kalau kita belum bisa melaksanakan hal tersebut, maka belum dikatakan kita mendirikan sholat. Kemudian ciri yang ketiga adalah menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ramadan merupakan ladang amal kita bersedekah. Dalam sebuah hadis mengatakan bahwa tidak pernah Rasulullah bersedekah lebih besar daripada bulan Ramadan. Kemudian ciri yang keempat, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, dan juga kitab-kitab terdahulu. Itu adalah yang keempat ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah percaya kepada hari akhir. Maka di dalam ayat kelima mengatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu diberi petunjuk oleh Tuhannya, sehingga mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Apa hikmah yang disampaikan dari 3 ayat tadi, Bapak Ibu saudara-saudara? Kalau kita mau mencapai predikat takwa, harus kita pahami dari 3 ciri-ciri takwa ini. Harus kita jalankan. Kalau tidak, maka puasa kita sia-sia saja. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan hasil dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini mengingat waktu. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.